itu dari kampus IAKN Tarutung akan membuat video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sudah mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Ya, silakan Risma. Di dalam doa. Kita berdoa. Oke, pembelajaran hari ini kita masuk ke bab 12. Bab bukunya. Sudah? Apa judulnya? Apa judulnya? Bahaya kerusakan alam. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini dalam kita membahas bahaya kerusakan alam. Ya. Yang pertama kita lihat peserta didik mampu menganalisis penyebab kerusakan alam. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dampak kerusakan alam. Yang ketiga, mampu mengembangkan solusi untuk mengatasi kerusakan alam. Ya. Jadi kita bukan hanya sekedar mengetahui apa itu kerusakan alam, penyebab kerusakan alam, tetapi kita juga diminta untuk mencari solusinya. Ya. Lihat di sini, apa contoh kerusakan alam yang terjadi di sekitar kita? Ya. Siapa yang tahu? Apa atau contoh kerusakan alam yang sering kamu lihat atau kamu ketahui di sekitar kamu? Longsor, iya. Longsor. Apalagi? Banjir. Ya. Khususnya kita di sini daerah Tanjung Rawa memang sering sekali mengalami namanya banjir, salah satunya ya banjir. Kenapa bisa terjadi banjir lebih sering di Tanjung Rawa banjir? Siapa yang tahu? Angkat tangan satu orang. Buat suaranya Pak. Kenapa? Buat. Karena adanya penumpukan sampah. Apalagi kira-kira penyebab banjir? Ya, curah hujan yang tinggi. Ada lagi yang tahu? Selain penumpukan sampah, curah hujan apa lagi? Coba si apa dulu? Patrisio. Kira-kira apa penyebab banjir Patrisio? Penebangan hutan. Iya. Itu biasanya kalau penebangan hutan di sekitar daerah hutan. Nah, Tanjung Merawa kita ini kan bukan daerah hutan. Daerah apa ini? Tanjung Merawa ini? Itu masih termasuk pesisir pantai, ya. Karena kita masih dekat dengan bandar apa? Pantai apa sana? Yang arah ke Kuala Namu. Pantai Labu. Kan jarak dari sini ke sana paling kurang lebih 1 jam. Ya. Memang kita juga dekat dari hutan, daerah perhutanan apa? Brastagi. Kalau ke sana kurang lebih 2 jam. Berarti lebih dekat ke pantai. Nah, salah satu penyebabnya penebangan hutan. Ya. Jadi ada 2 penyebab secara garis besar terjadinya bencana alam. Apa itu? Yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor alam. Ya.
Kalau kita lihat faktor manusia itu tadi yang dibilang pembuangan sampah sembarangan. Yang kedua, penyebab faktor manusia, penebangan hutan dan sebagainya. Kalau penyebab oleh alam apa? Curah hujan yang tinggi. Apalagi pergeseran tanah, ya kan? Itu penyebab alam. Nah, kalau penyebab alam tidak bisa kita memang hindari, tapi kalau penyebab manusia bisa kita hindari. Nah, tetapi untuk mencegah atau mengurangi dampak yang disebabkan oleh alam bisa kita lakukan sebagai manusia yang memberikan akal pikiran, memberikan ide-ide, ya. Nah, yang kedua di situ, mengapa kerusakan alam menjadi masalah yang penting untuk dibahas? Kira-kira kenapa kok bisa kita harus kita bahas kerusakan alam itu? Siapa bisa memberikan jawabannya? Kenapa kok mesti dikatakan menarik, ya, kerusakan alam untuk dibahas? Masalah kerusakan alam untuk dibahas. Siapa bisa menjawab? Apa dia kira-kira? Agar kita mengetahui kondisi lingkungan kita bagaimana, sehingga seterusnya kita dapat menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, Pak. Iya. Tunggu kita simpan dulu jawaban dari si Dela. Ada satu lagi, coba siapa yang bisa? Kira-kira kamu buat. Karena alam merupakan tempat tinggal kita. Iya. Kita kan bagian dari alam. Kan? Manusia kan bagian dari alam. Kalau kita pakai coba ilmu biologi, cara ekologi atau ekosistem, manusia itu kan bagian dari ekosistem itu menurut saya. Ya. Karena secara biologi manusia itu digolongkan hewan. Ya. Itu dari segi ilmu mereka, ilmu biologi. Nah, jadi kita bagian dari alam. Jadi kita sangat perlu sekali untuk membahas, karena kita tinggal di alam, dan seperti yang dikatakan Dela tadi, kita mengetahuinya untuk kita mengantisipasi, menjaga agar tidak lagi terjadi kerusakan alam yang berikutnya. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerusakan alam. Apa kira-kira Kak Tubing untuk mencegah kerusakan alam? Ya, melakukan, coba kuat dulu bilang, kuat. Melakukan reboisasi. Ya, melakukan reboisasi. Pakai istilah reboisasi dia kira-kira Andika. Apa reboisasi Andika? Apa dijawab? Dicat hijau dindingnya? Enggak, penanaman pohon. Ah iya, penanaman pohon kembali. Di mana penanaman pohon kira-kira yang tepat dilakukan? Iya, di sekitar lingkungan kita. Di mananya gitu? Lokasinya di mana tepatnya? Di tanah yang subur. Di tanah yang subur. Iya, tepatnya. Enggak subur. Kira-kira Kesman, tepatnya di mana kita menanam pohon? Kuatlah. Bagian tebing, Pak. Tepian tebing, iya. Di tepian-tepian tebing. Karena kalau di daerah tebing itu kan tanahnya strukturnya apa? Miring. Kalau hujan turun, itu akan rawan untuk longsor. Jadi supaya ada penahan tanah, maka diperlu tanam pohon. Nah, seperti itu di pinggiran tebing. Selain di pinggiran tebing, apa lagi? Di pinggiran apa? Di pinggiran sungai. Bukan hanya sungai kecil sebenarnya. Di pinggiran parit-parit seperti itu juga perlu parit-parit kecil. Karena kalau parit itu lama-lama terkikis tanahnya, kan lama-lama jadi rata dengan jalan, tidak ada aliran air,
akan terjadi mudah banjir. Nah, seperti itu dia yang mengidentifikasi tadi. Kenapa kok bisa terjadi banjir? Karena aliran air tidak ada, diakibatkan tangannya yang longsor, terjadilah banjir. Ya. Oke, berikutnya kita lihat. Iya. Setelah kita sudah melihat dan membahas penyebab banjir, kita akan menyaksikan video berikut. Oke, sekarang kita saksikan video berikut tentang bencana alam. Perhatikan baik-baik. Mereka memperhatikan video. Pemirsa, diguyur hujan lebat selama 2 hari, tebing setinggi 100 meter di perumahan Sendang Mulyo, Semarang, longsor pada Kamis dini hari. Longsor menimbulkan suara gemuruh hingga mengakibatkan 4 rumah warga terisolir dan 1 unit mobil milik warga nyaris terjun ke dasar jurang, terbawa material tanah. Sebelumnya pada Kamis dini hari, terdengar suara gemuruh dan sejumlah warga berusaha menyelamatkan diri dari rumah. Longsor juga terjadi di 3 wilayah lainnya, yaitu Depok, Sari, Gombe Lama, serta Majalah. Hingga saat ini warga khawatir terjadinya longsor susulan dengan masih tingginya intensitas hujan. Sementara faktor-faktor air mulai terdampak terpaksa dipindahkan ke kota dan pengungsi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Istari Adi melaporkan. Stasiun Tawang Semarang hingga kini masih tergenang banjir kemudian hingga 7 cm. Dari sini membuat jadwal kereta api demikian. Silakan nanti dibuka soalnya, tulis buku dan nanti akan presentasikan ke depan satu kelompok, ya. Jadi kerjakan, silakan mencari. Kalau kamu kurang paham dari video itu dari internet, silakan gunakan handphonenya untuk mengerjakan, mencari informasi-informasi yang lebih luas, ya. Sekarang, oke, untuk kelompoknya, silakan. Yang di sana. Sudah, oke. Coba nanti siapa yang membaca.
presentasikan ke depan satu-satu kelompoknya. Oke, siap? Oke, saya tunjuk langsung maju ya. Oke, kelompok Andika, silakan. Maju. Perhatikan, jika temannya membaca, kelompok yang lain jangan bicara, tapi dengarkan. Karena di situ kita sedang menanam juga nilai saling menghargai. Ya, perhatikan temannya di depan. Oke, silakan. Kelompok satu. Shalom teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang analisis kerusakan alam. 1. Identifikasi masalah. Deskripsinya yaitu gunung erupsi disebabkan oleh letusan gunung Merapi, longsor disebabkan oleh pergerakan tanah, dan banjir disebabkan oleh adanya curah hujan yang tinggi. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan alam meliputi yang pertama letak geografis Indonesia, di mana letak geografis Indonesia itu terletak di cincin api Pasifik dan jejak gempa dan erupsi. Yang kedua, curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir. Yang ketiga, hilangnya keanekaragaman hayati akibat rusaknya habitat atau pencemaran air dan curah hujan yang mengganggu ekosistem. Pengembangan solusi, melakukan reboisasi dan penghijauan untuk mencegah erosi, menerapkan pengelolaan limbah yang baik dan benar, membuat perencanaan tata ruang yang memperhatikan lingkungan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Shalom. Tepuk tangan. Oke, kelompok berikutnya kelompok 2, kelompok Agus. Silakan. Kuat-kuat membacanya ya supaya benar kawan. Oke, perhatikan temannya yang di depan sedang mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Shalom teman-teman. Shalom. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis kerusakan alam. 1. Identifikasi masalah. Kerusakan alam di dalam video meliputi gunung api, tanah longsor dan banjir, serta pohon tumbang. Keempat bencana ini menyebabkan kehancuran lingkungan, kerusakan infrastruktur, dan mengancam keselamatan manusia. 2. Analisis penyebab. Apa saja faktor yang menyebabkan kerusakan alam? 1. Gunung Merapi erupsi terjadi karena tekanan magma yang sangat tinggi yang mendorong magma ke permukaan. 2. Longsor terjadi karena hujan lebat selama 2 hari membuat tanah menjadi lembek sehingga mudah terjadi pergerakan tanah. 3. Banjir. Banjir terjadi karena curah hujan yang tinggi yang terus-menerus membuat saluran air tidak mampu menampungnya sehingga air meluap. 3. Analisis dampak. Dampaknya terdapat ada 2, yaitu terhadap lingkungan dan terhadap manusia. Terhadap lingkungan itu seperti longsor dapat menyebabkan kerusakan lahan, erupsi gunung berapi dapat menyebabkan pencemaran air dan udara, banjir dapat menyebabkan kerusakan sarana prasarana, dan terhadap manusia seperti longsor sangat berdampak besar terhadap manusia seperti korban jiwa, kerugian ekonomi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan
keadaan banjir dapat menyebabkan kerusakan alam dan harta benda. 4. Rumuskan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mencegah kerusakan alam tersebut. Solusi pertama, solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah erupsi gunung, yaitu pemantauan aktivitas gunung berapi, sosialisasi dan edukasi masyarakat, serta persiapan evakuasi dan pengungsian. Solusi 2, mencegah atau mengatasi longsor, yaitu menanam pohon, membangun dinding penahan tanah, dan menghindari pembangunan di daerah rawan. Solusi 3, solusi untuk mencegah atau mengatasi banjir, yaitu menjaga kebersihan saluran air, membuat sumur resapan, dan tidak melakukan penambangan pohon secara liar. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, kelompok berikutnya itu kelompok berapa ya? Silakan. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami terhadap analisis kerusakan alam. Satu, identifikasi masalah erupsi gunung berapi, tanah longsor, dan geologi dengan penyebab dan penyebab berubah. Dua, faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan alam adalah letak geografis yang menjadikan rawan gempa dan erupsi. Kedua, curah hujan tinggi menyebabkan banjir dan tanah longsor pada saat hujan. 3. Analisis dampak terhadap lingkungan, yaitu hilangnya keanekaragaman hayati akibat rusaknya habitat alam. Terhadap manusia, yaitu meningkatkannya jumlah korban jiwa dan pengungsi. Solusi yang bisa kita lakukan adalah satu, melakukan rehabilitasi dan penghijauan kembali lahan yang dulu untuk memulihkan ekosistem hutan. Solusi yang kedua, menggunakan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui kampanye memotong pendidikan lingkungan. Solusi yang ketiga, menggunakan informasi yang tepat terhadap aktivitas industri dan penambangan agar ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Shalom. Masuk kepada refleksi. Pertama, kita perhatikan apa yang saya pelajari hari ini. Setelah kita sudah melakukan presentasi, mendengar penjelasan tentang materi kita bahaya kerusakan alam, kira-kira coba berikan kesimpulan yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini. Pertama, apa yang saya pelajari hari ini? Coba dilanjut. Seperti yang bilang tadi. Ini Pak. Ya. Tak bolang ya. Tadi kan? Iya. Bencana alam dapat menyebabkan banyak masalah besar seperti mengganggu aktivitas manusia, merusak ekosistem. Bencana alam dapat merusak. Jadi dari yang kamu ketahui dapat merusak, apalah yang bisa kamu perbuat untuk menjaga alam itu supaya tidak rusak? Kira-kira bilang dulu. Apa tindakanmu? Menanam pohon, Pak. Menanam pohon. Di mana menanam pohon? Di lahan kosong. Di lahan kosong. Kalau kamu Rafael, kira-kira pertama coba Rafael, apa yang kamu pelajari hari ini Rafael? Yang saya pelajari hari ini adalah tentang bagaimana caranya menjaga alam dan cara mengatasi kerusakan alam tersebut. Dia mengetahui, mempelajari cara. Jadi coba berikan dulu 2 contoh cara menjaga alam atau lingkungan ini. Tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon. Tidak menebang pohon. Ini jawaban yang bisa gampang dimengerti. Bukan. Oke, satu lagi. Siapa yang mau tanpa ditunjuk? Harus ditunjuk juga. Oke, coba Kristo. Apa
yang kamu pelajari hari ini, Krisdu? Saya pelajari tentang tema bahaya perusahaan alam itu, yaitu perusahaan alam sangat berdampak bagi kehidupan hidup serta lingkungan manusia. Sehingga maka itu mari kita mencegah perusahaan alam dari kita sendiri. Kamu pelajari tadi, kamu katakan dampak. Coba sebutkan dulu satu dampak yang bisa dirasakan oleh manusia atas kerusakan alam tersebut. Kerusakan rumah tentang fasilitas warga. Jadi cara untuk mencegahnya bagaimana, Krisdu? Tangan dulu. Buat suaranya Dian, berdiri. Apa yang kamu pelajari dari ini, Dian? Bahayanya kerusakan alam terhadap manusia yang dapat menyebabkan banyak kejadian terhadap manusia seperti tadi yang dapat memakan korban jiwa dan sebagainya. Jadi kerugian itu contohnya apa itu, Dian? Yang itu Pak bisa menghilangkan tempat tinggal. Itu saja. Kesehatan manusia terganggu dan nyawa pun juga tersalah. Oke, mantap. Tekan. Oke. Baik, saya akan berikan kesimpulan dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh teman-teman dan pelajaran yang kita pelajari hari ini, ya, tentang bahayanya kerusakan alam. Memang kerusakan alam itu sangat bahaya. Seperti saya katakan tadi, kita ini tinggal di alam, kita bagian dari alam. Jadi kita mau tidak mau akan merasakan dampak kerusakan alam itu saja. Ya. Walaupun kerusakan alam itu terkadang hanya jauh di luar kota kita, tetapi secara tidak langsung itu bisa berdampak kepada kita juga. Kerusakan alam, contohnya di beras tadi, ya, itu akan berdampak kepada kita. Contohnya kalau ada gunung meletus, gunung apa yang sedang aktif? Sinabung. Berdampak tak kira-kira ke sini? Kalau abunya itu terbang ke sini, banjir bandang, ya kan? Membawa air dan lumpur. Berdampak tak ke sini? Pasti berdampak karena aliran sungai tadi, kan gitu. Cuaca juga berdampak. Mungkin infrastruktur seperti jalan akan terganggu. Penyaluran bahan makanan seperti sayur-sayuran dari sana akan terganggu. Ya kan? Nah, karena itu kalau kita tahu dampaknya itu luar biasa bagi kehidupan kita, kita sebagai manusia harus berperan aktif. Dari hal-hal yang kecil saja harus bisa kita lakukan untuk menjaga alam. Tidak membuang sampah sembarangan, mau menanam pohon, menanam bunga. Dan pikirkan ini, dengarkan ini laki-laki. Jangan pikir menanam bunga itu bukan hanya hobi perempuan, jangan. Laki-laki juga harus mau menanam pohon, menata halaman kalau ada halaman di rumah, ya. Menjaga kebersihan parit-parit kecil itu. Ya. Apalagi sekarang sudah mulai memasuki musim hujan. Ya. Hujan 1 jam saja bisa halaman kita tergenang air. Kalau sering tergenang air tergenang akan tempat bertemunya sekarang apa Bro? Penyakit. Biasanya yang cepat di situ apa datang apa itu kalau ada air tergenang? Nyamuk. Nyamuk banyak lama-lama bertumbuh
sakit malaria. Jadi itulah tadi kita lihat dampak, penyebab, dan apa yang kita alami. Jadi inilah alasan mengapa kerusakan alam ini perlu kita bahas, perlu kita ketahui, dan kita mengambil tindakan atas kerusakan alam itu. Jadi apa yang kita berbuat, seperti saya katakan tadi, jangan buang sampah sembarangan. Ya. Berikan perhatian untuk menjaga. Sampai di sini mengerti semuanya? Jadi pelajaran kita juga harus kita ketahui, tapi juga harus kita praktekkan di lingkungan kita masing-masing. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita akan akhiri pertemuan kita ini dengan doa. Saya persilakan doa Krisma. Jika lagi balik sampai.